Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah mengucapkan kata-kata basmalah, hamdalah, salah dan salam, pertama-tama kata-kata penghormatan kami pertama sekali kepada Dewan Juri dan juga kepada para pendai, umumnya kepada ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, Dewan Juri yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengupas satu cuplikan pidato yang berjudul Berjuang Demi Kejayaan Agama Islam. Hadirin sekalian, Islam merupakan agama yang sah di sisi Allah, agama yang membawa keselamatan hidup di dunia sampai ke akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam, bahwa sesungguh agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa di antaramu yang sengaja mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima, sedangkan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang kafir. Hadirin sekalian, Dewan Juri yang kami muliakan, berdasarkan dua ayat daripada surah Ali Imran tersebut, jelas dan teranglah bagi kita bahwa Islam merupakan agama yang betul-betul diakuisisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang sengaja mencari agama selain daripada agama Islam, agama tersebut tidak akan diterima, sedangkan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, alangkah beruntungnya kita karena kita telah dengan ikhlas hati memeluk agama Islam ini. Rasul pernah berkata, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sungguh pun demikian, kita sebagai umat Islam sudah tentunya bagi kita untuk memperjuangkan agama Islam ini. Janganlah Islam ini seperti orang yang main layang-layang, yang mana layang-layangnya tinggi membumbung di awan, sementara para pemain layang-layangnya tingginya tetap di tanah. Yang kita inginkan ialah bila Islam itu tinggi, maka umatnya pun harus tinggi pula. Sejarah telah mencatat betapa para pejuang Islam yang dulunya rela mati-matian memperjuangkan agama Islam. Di antara para pejuang Islam, yang pertama sekali ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datanglah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang utusan daripada kaum kafir Quraisy. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, telah kami sepakati yang bahwasanya akan kami berikan kepadamu 3 hadiah sekaligus. Yang pertama, akan kami jadikan engkau menjadi raja besar di tanah Arab ini. Yang kedua, akan kami jadikan engkau menjadi orang kaya di tanah Arab ini. Dan yang ketiga, akan kami berikan kepadamu istri tercantik di tanah Arab ini. Namun dengan satu syarat, wahai Muhammad, berhentilah engkau menyebarkan agama Islam." Selesai si utusan kaum kafir Quraisy tersebut berkata, langsung dijawab oleh Rasulullah, "Wahai Tuhan,
Bila seandainya Tuhan sanggup meletakkan matahari di telapak tangan kiri saya ini, sungguh sedikit pun saya tak akan berhenti menyebarkan agama Islam. Sesudah mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, pulanglah si utusan kaum kafir Quraisy tersebut dengan raut wajah yang amat kecewa. Selang beberapa hari kemudian, utusan kaum kafir Quraisy tersebut kembali mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita bekerja sama? Dalam seminggu ada 7 hari, 4 hari kami ikut bersamamu ke dalam masjid untuk sembahyang secara berjamaah, sedangkan 3 hari berikutnya ikutlah bersama kami untuk menyembah berhala." Mendengar perkataan utusan kaum kafir Quraisy tersebut, ketika itu Rasul sangat marah. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuhan, aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tak pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu tak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukmu agamamu." Inilah ketegasan sikap Rasulullah SAW terhadap orang kafir, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6. Hadirin sekalian, dewan juri yang kami muliakan, inilah ketegasan Rasulullah SAW yang konsisten memperjuangkan agama Islam. Beliau tak bisa ditawar-tawar dengan harta, dengan tahta, bahkan wanita. Nah, kita yang tinggal di Indonesia, mayoritas penduduk umat muslim di Indonesia adalah 95%. Itu dulu. Sekarang hanya tinggal 87%. Yang 8%-nya lagi ke mana? Habis dimakan oleh tikus-tikus liar. Mereka mau dibujuk dengan mobil mewah, harta melimpah, rumah yang bagus, beasiswa dan lain sebagainya. Akhirnya agama digadaikan. Imannya seperti kerupuk yang kerasnya bukan main, tapi dikasih air sedikit jadi lembek. Itulah di sini kami perlu menegaskan bahwasanya bila di Indonesia ada yang namanya kerukunan hidup dalam beragama, hati-hati dalam menerjemahkannya. Karena kehidupan dalam beragama ialah bukanlah seluruh agama yang ada di Indonesia bekerja sama dalam segala hal. Namun yang dapat dirukunkan ialah masalah pembangunan sosial kemasyarakatan. Bila masalah tauhid, jawabannya ialah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masalah tauhid tak bisa dirukunkan, tidak ada rukun besar. Kemudian yang kedua daripada para pejuang Islam, yaitu Siti Khadijah. Pada suatu hari Siti Khadijah datang menjumpai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Siti Khadijah, "Wahai istriku Khadijah, apakah engkau mencintai Islam?" Dijawab oleh Siti Khadijah, "Wahai junjunganku Rasulullah, aku mencintai agama Islam." Kemudian Rasul berkata lagi kepada Siti Khadijah, "Bila memang engkau mencintai agama Islam, apa bukti cintamu kepada Islam?" Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, menangislah Siti Khadijah dengan berlinang air mata. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintai agama Islam. Sebagai buktinya, ambillah seluruh harta kekayaanku, ambillah semuanya untuk memperjuangkan agama Islam. Bila seandainya hartaku telah habis ya Rasulullah, dan aku pun telah meninggal dunia, pergilah engkau ke kuburanku itu. Akan engkau jumpai tulang belulangku yang memutih. Kemudian ambillah tulang belulangku itu, bawalah pulang, buatkanlah jembatan, lalu tempuhlah agar engkau bisa memperjuangkan agama Islam." Inilah kecintaan Rasulullah dan Siti Khadijah dalam mencintai agama Islam. Hadirin sekalian, dewan juri yang kami muliakan, dari sekian banyaknya tutur kata yang telah kami paparkan, adapun yang dapat kita ambil kesimpulannya ialah
Islam merupakan agama yang sah di sisi Allah, agama yang betul-betul diakui sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam siapa saja yang sengaja mencari agama selain daripada agama Islam, agama tersebut ditolak, dan orang-orang yang mencari agama selain daripada agama Islam tersebut, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Hanya inilah yang dapat kami paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.